Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Pramestari Febrianti dengan NIM 13519100015 dari kelas A119. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi bakteri. Bakteri sendiri yaitu suatu mikroorganisme berukuran kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Artinya dapat dilihat menggunakan mikroskop saja. Dalam kehidupan sehari-hari, bakteri juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Keuntungan bakteri apabila digunakan dalam kehidupan manusia bisa digunakan untuk pembuatan tempe, yogurt, terus nata de coco, serta untuk menyuburkan tanah dan pembuatan antibiotik pada bidang kesehatan. Namun, bakteri sendiri juga mempunyai kerugian, yaitu dapat menyebabkan penyakit seperti gonore, batuk, meningitis, TBC, serta tipes. Selanjutnya yaitu struktur dasar sel bakteri. Hal pertama yang akan saya jelaskan yaitu membran sel. Membran sel mempunyai peran yang penting, yaitu sebagai pengatur keluar dan masuknya zat ke dalam sel. Fungsi khususnya yaitu sebagai transport molekul dan tempat pertukaran zat. Struktur dasar sel yang kedua yaitu mengenai sitoplasma. Sitoplasma sendiri yaitu merupakan tempat berlangsungnya reaksi metabolik di dalam sel. Struktur dasar yang ketiga yaitu nukleoid atau DNA. DNA sendiri berfungsi untuk mengontrol sintesis protein dan pembawaan dari sifat sel bakteri. Struktur dasar yang keempat yaitu flagel atau cambuk besar. Cambuk besar atau flagel ini berfungsi sebagai alat gerak pada sel bakteri. Letaknya terdapat pada lapisan terluar pada dinding sel. Struktur dasar sel yang kelima yaitu ribosom. Ribosom sendiri digunakan untuk proses sintesis pada protein. Ribosom tersusun dari protein dan RNA. Jika dilihat menurut ukuran bakterinya, bakteri memiliki ukuran diameter rata-rata 1,25 mikrometer. Dengan bakteri dengan ukuran terkecil dimiliki oleh Dialister pneumosintes dengan panjang tubuh 0,15 sampai 0,30 mikrometer. Serta pada bakteri terbesar yaitu Spirillum voluntans dengan panjang tubuh 13 sampai 15 mikrometer, yang artinya bakteri hanya dapat dilihat menggunakan bantuan mikroskop. Bentuk bakteri, jika dilihat dari bentuknya, dibagi menjadi 3 macam, yaitu bentuk batang atau disebut juga bentuk basil, bentuk bulat atau disebut juga bentuk kokus, serta bentuk spiral. Bentuk bakteri batang atau basil juga dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mono, yang artinya satu, yaitu bakteri berbentuk batang yang terdiri hanya satu batang tunggal. Contohnya seperti pada Salmonella typhosa pada penyakit tipes. Yang kedua yaitu diplobasil. Diplo yang berarti 2, yaitu artinya bakteri berbentuk batang yang bergandengan 2-2. Selanjutnya yaitu streptobasil, yaitu bakteri berbentuk basil yang bergandengan memanjang berbentuk rantai. Misalnya pada Bacillus anthracis penyebab pada penyakit antraks. Yang kedua yaitu bakteri berbentuk kokus atau bola. Dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu monokokus. Mono yang artinya 1, yaitu bakteri tunggal berbentuk bola. Misalnya pada bakteri monokokus gonore atau penyebab pada penyakit gonore atau kencing nanah. Yang kedua yaitu diplococcus, yaitu artinya bakteri yang berbentuk bola yang bergandeng-gandengan. Contohnya pada Diplococcus pneumonia pada penyakit pneumonia. Yang ketiga yaitu Streptococcus, yaitu bakteri berbentuk bola berkelompok memanjang yang berbentuk rantai. Contohnya pada Streptococcus lactis. Kemudian yang keempat yaitu Staphylococcus, yaitu bakteri berbentuk bola yang berkoloni seperti pada buah anggur. Contohnya pada penyakit radang paru-paru dengan bakteri penyebabnya Staphylococcus aureus. Kemudian yang ketiga yaitu bakteri berbentuk spiral. Dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama spiral, golongan bakteri yang berbentuk spiral, contohnya pada Spirillum. Yang kedua yaitu Vibrio, yaitu bakteri berbentuk koma yang dianggap
sebagai bentuk spiral namun tidak sempurna. Contohnya pada Vibrio cholerae, pada penyakit kolera. Kemudian yang ketiga yaitu Spiroseta. Spiroseta itu golongan bakteri berbentuk spiral yang dapat bergerak. Contohnya pada Spiroseta pallida pada penyakit sifilis. Perkembangbiakan bakteri dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama yaitu rekomendasi genetik dan yang kedua yaitu pembelahan diri secara biner atau secara langsung. Apabila bakteri tersebut menggunakan perkembangbiakan pada rekomendasi genetik, yaitu pemindahannya secara langsung menggunakan bahan genetik atau DNA-nya di antara dua sel bakteri. Apabila bakteri tersebut berkembang biak dengan cara pembelahan diri secara biner atau secara langsung, yaitu pembelahan pada sel bakteri yang menjadi dua sel anakan, di mana sel anak tersebut dihasilkan sama dengan sel induknya. Rekomendasi genetik dibagi menjadi 3 proses. Yang pertama yaitu proses transformasi, yang kedua yaitu transduksi, dan yang ketiga yaitu konjugasi. Pada proses transformasi, perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri satu ke sel bakteri yang lainnya. Yang kedua yaitu pada proses transduksi, yaitu perpindahan materi genetik dari bakteri satu ke bakteri yang lainnya melalui perantara virus. Yang ketiga yaitu proses konjugasi, yaitu proses pemindahan dua bakteri dengan membentuk jembatan yang berfungsi untuk pemindahan dari materi genetik tersebut. Pada proses perkembangbiakan bakteri tadi, bakteri memerlukan alat untuk bergerak yang bernama flagel. Flagel sendiri merupakan bulu-bulu cambuk yang dimiliki oleh beberapa jenis bakteri, dan letaknya berbeda-beda, tergantung kepada spesies bakteri tersebut. Berdasarkan letak dan jumlah flagel yang dimiliki, dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu monotrik, yang kedua yaitu amfitrik, yang ketiga yaitu lopotrik, dan yang keempat yaitu peritrik. Yang pertama yaitu monotrik, yaitu bakteri yang memiliki sebuah flagel hanya pada salah satu ujungnya saja. Yang kedua yaitu amfitrik, yaitu bakteri yang pada kedua ujungnya hanya terdapat satu buah flagel. Yang ketiga yaitu lopotrik, yaitu bakteri yang memiliki satu flagel pada salah satu ujungnya. Yang keempat yaitu peritrik, yaitu bakteri yang memiliki flagel pada seluruh permukaan tubuh bakterinya. Selanjutnya adalah mekanisme bakteri dalam menimbulkan penyakit. Ada dua, yaitu pada proses invasi dan pada proses toksigenitas. Pada proses invasi merupakan kemampuan dari bakteri untuk menyerang dan menyebar. Pada toksigenitas yaitu kemampuan dari bakteri dalam membentuk toksin. Toksigenitas sendiri dibagi menjadi dua, yaitu eksotoksin dan endotoksin. Pada proses eksotoksin dihasilkan oleh bakteri yang masih hidup, dikeluarkan dari tubuh bakteri ke sekelilingnya. Kemudian pada endotoksin, yaitu merupakan bagian utama dinding sel bakteri pada gram negatif. Toksin sendiri dihasilkan oleh bakteri yang telah mengalami lisis atau setelah bakteri tersebut hancur. Selanjutnya adalah macam-macam bakteri jika dilihat berdasarkan jumlah oksigen yang dibutuhkan. Dibagi menjadi dua, yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob sendiri yaitu bakteri yang menggunakan oksigen pada proses respirasinya. Yang kemudian pada bakteri anaerob yaitu bakteri yang tidak menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigennya, bakteri dibagi menjadi 3, yaitu bakteri aerob obligat, yang kedua yaitu bakteri anaerob obligat, dan yang ketiga yaitu bakteri aerob fakultatif. Bakteri aerob obligat sendiri yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana yang mengandung oksigen, contohnya pada Nigrobacter dan Hydrogenomonas. Yang kedua yaitu bakteri anaerob obligat, yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana tanpa oksigen, contohnya pada Clostridium tetani. Yang ketiga yaitu bakteri anaerob fakultatif, yaitu bakteri yang dapat hidup dengan atau tanpanya ada oksigen, contohnya pada Escherichia coli, Salmonella typhosa, dan pada Shigella. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, bakteri dibagi menjadi 2 macam, yaitu bakteri heterotrof dan bakteri autotrof.
Yang pertama yaitu bakteri heterotrof. Bakteri heterotrof itu hidup dengan memperoleh makanannya berupa zat organik, yaitu berasal dari sampah, kotoran, bangkai, dan juga dari sisa makanan dari lingkungannya, karena bakteri tersebut tidak dapat menyusun sendiri zat organik yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu pada bakteri autotrof. Bakteri autotrof sendiri adalah bakteri yang dapat menyusun zat makanannya sendiri dari zat organik yang ada. Berikut saya tampilkan gambar dari bakteri serta penyakit yang ditimbulkan pada bakteri itu sendiri. Yang pertama yaitu Clostridium tetani. Penyebab penyakit yang ditimbulkannya yaitu pada penyakit tetanus. Yang kedua yaitu pada Neisseria gonorrhoeae. Penyakit yang ditimbulkan yaitu kencing nanah atau yang biasa disebut gonore. Yang ketiga yaitu Treponema pallidum atau penyakit yang biasa disebut dengan sifilis. Yang keempat yaitu Vibrio coma, penyakit yang disebabkannya yaitu penyakit kolera. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.